Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kita dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, bertemu lagi dengan Ibu Hadijah. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang tema 2, subtema 2, manfaat energi muatan IPA. Nah, sebelum kita mulai, anak-anak, apakah kalian sudah menyiapkan alat tulis? Tentu sudah, bukan? Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sesuai kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Nah, mari kita mulai. Energi dalam kehidupan sehari-hari. Energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Ketika digunakan, dia akan berubah bentuk menjadi energi lainnya. Energi diperlukan agar dapat melakukan gerak. Untuk dapat bergerak, manusia memerlukan energi. Demikian juga untuk suatu benda, untuk dapat bergerak memerlukan energi. Jadi, dapat disimpulkan semua kegiatan itu memerlukan energi. Nah, sumber energi itu bermacam-macam, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, energi dari makanan. Setiap hari kita melakukan banyak aktivitas, misalnya belajar, bermain, mandi, bersepeda, maupun ke sekolah. Semakin tinggi aktivitas kita, maka semakin banyak pula energi yang diperlukan. Jadi, asupan makanan juga harus bertambah. Nah, energi yang kita dapatkan ini diperoleh dari makanan yang mengandung karbohidrat. Makanan yang mengandung karbohidrat ini berfungsi sebagai sumber tenaga, misalnya nasi, roti, jagung, kentang, tepung, terigu, dan umbi-umbian. Yang kedua, energi dari listrik. Listrik merupakan sumber energi yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika belajar pada malam hari, tentu kita memerlukan penerangan yang cukup, karena pada saat malam hari tidak ada cahaya matahari. Jadi, penerangan yang berasal dari lampu. Nah, salah satu sumber energi yang diperlukan oleh lampu adalah listrik. Lampu yang terang membuat kita semangat belajar. Nah, pada malam hari juga, jalanan perlu diberi penerangan lampu jalan. Jika tidak, maka akan membahayakan pengemudi kendaraan. Akibatnya bisa fatal, bisa terjadi kecelakaan atau tabrakan. Selain itu, lampu lalu lintas yang terpasang di perempatan atau di pertigaan jalan juga sangat bermanfaat agar bisa mengontrol terjadinya lalu lintas. Nah, lampu-lampu jalanan dan lalu lintas ini memerlukan energi listrik. Ya, begitu juga dengan perangkat elektronik lain. Yang ketiga, energi dari panas matahari. Panas matahari mempunyai banyak manfaat. Manfaatnya antara lain untuk menjemur pakaian, mengeringkan makanan, dan penerangan di siang hari. Pakaian yang sudah dicuci harus dikeringkan agar dapat dipakai lagi. Nah, pengeringan ini biasanya dilakukan dengan cara menjemur di bawah sinar matahari. Sumber energi dalam proses pengeringan ini adalah panas matahari. Yang keempat, energi dari minyak bumi. Energi dari minyak dan gas bumi diperlukan manusia untuk menunjang kegiatan sehari-hari, seperti kegiatan transportasi yang memerlukan aktivitas yang memerlukan sarana. Misalnya, ada seorang petani yang ingin menjual hasil panennya ke kota dengan diangkut mobil atau truk, atau pedagang mebel yang mengantarkan lemari pesanan kepada pembeli dengan menggunakan mobil. Nah, kendaraan-kendaraan bermotor ini menggunakan sumber energi berupa bahan bakar minyak untuk menjalankannya. Jadi, banyak sekali manfaat energi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi manfaat perubahan energi. Sebelumnya, kita harus tahu bunyi hukum kekekalan energi yang mengatakan bahwa energi itu tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan. Energi hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Jadi, dengan berubah bentuk, barulah dapat dimanfaatkan. Lalu, bagaimana ya perubahan bentuk energi terjadi? Dan bagaimana manusia memanfaatkan perubahan bentuk energi itu?
Nah, untuk menjawabnya, kita dapat memperhatikan benda-benda yang ada di sekitar kita. Energi dapat berubah bentuk menjadi energi yang lain. Contohnya pada benda kipas angin. Kipas angin mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian gerakan baling-baling kipas menghasilkan angin. Nah, angin ini bermanfaat menyejukkan ruangan. Perubahan energi dapat diamati pada alat yang kita gunakan sehari-hari. Contohnya lagi, lampu. Lampu ini mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Perubahan energi dapat dimanfaatkan untuk menerangi ruangan. Contohnya, selanjutnya adalah setrika. Setrika bisa mengubah energi listrik menjadi energi panas yang dapat dimanfaatkan untuk merapikan kekusutan pakaian. Selain itu, masih banyak lagi kegunaan perubahan energi pada benda-benda di sekitar kita. Nah, kali ini ada kegiatan olahraga yang bisa menghasilkan energi listrik, yaitu dengan bersepeda. Jadi, pada sepeda pembangkit listrik, perubahan energinya adalah dari energi gerak menjadi energi listrik. Nah, karena banyaknya peralatan listrik di dekat kita, maka ada beberapa cara agar aman saat kita menggunakan peralatan listrik tersebut. Yang pertama, tidak boleh menyentuh aliran listrik secara langsung. Yang kedua, pada saat menggunakan peralatan listrik, tangan dan kaki tidak boleh dalam keadaan basah. Yang ketiga, hindarkan stop kontak dan steker dari air. Yang keempat, tidak memasukkan benda apapun selain steker ke stop kontak. Yang kelima, tidak menggunakan sambungan kabel yang terkelupas. Yang keenam, tidak bermain di dekat kabel beraliran listrik. Nah, itu dia materi kita tentang tema 2, subtema 2. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerti? Semoga ya. Dan semoga materi yang telah Ibu sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang telah kalian berikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.